Masih ingat tahun 1998 atau saat BBM naik drastis di tahun 2005? Rasanya sesak. Harga barang terbang, rakyat turun ke jalan. Tapi, percaya atau tidak, itu semua belum seberapa dibandingkan badai yang sedang terbentuk sekarang. Dunia sedang menahan napas. Konflik di Timur Tengah bukan lagi sekadar saling lempar batu. Ini sudah melibatkan rudal balistik, drone canggih, dan ambisi nuklir. Banyak dari kita masih santai scroll media sosial. Berpikir, perang jauh di sana, gak ngaruh ke gue. Claude Besser, izinkan saya memberikan satu angka horor, Rp25.000 per liter. Itu adalah prediksi harga bensin eceran termurah jika skenario terburuk terjadi besok pagi. Bayangkan tangki motor kamu yang biasanya 30.000 penuh, jadi harus bayar 75.000. Hari ini, kita akan bedah tuntas simulasi ekonomi. Apa yang terjadi pada dompetmu detik demi detik jika Perang Dunia III meletus di jalur minyak dunia. Mari kita mulai dari pusat masalahnya. Selat Hormuz. Ini bukan sembarang laut. Ini adalah jalur arteri bumi. Lebarnya cuma 39 km. Di titik tersempit lebih pendek dari jarak Jakarta ke Bogor. Tapi, lewat jalur sempit inilah 21 juta barel minyak lewat setiap hari. Itu setara dengan 20% konsumsi minyak seluruh umat manusia. Minyak dari Saudi, Kuwait, Irak, Iran, semuanya harus lewat leher botol ini untuk sampai ke Asia, termasuk ke SPBU di dekat rumahmu. Sejarah mencatat, selat ini adalah titik lemah. Di tahun 80-an, kita mengenal di Tanker War. Nah, dalam skenario perang modern hari ini, jika eskalasi memuncak, menutup selat ini adalah kartu AS bagi negara yang terdesak. Ranjau laut ditebar, drone bunuh diri diluncurkan. Jika selat ini tertutup, asuransi kapal akan menolak menanggung risiko. Tidak ada kapal yang berani lewat. Pasokan minyak dunia hilang 1/5 dalam semalam. Analis Wall Street memprediksi harga minyak akan lompat dari $80 menjadi $150, bahkan $200 per barel. Banyak netizen berkomentar, "Tenang bang, Indonesia kan kaya minyak, tinggal gali lagi aja." Teman-teman, tolong dengarkan ini baik-baik. Masa itu sudah lewat 20 tahun yang lalu. Sejak 2004, kita resmi jadi net oil importer. Artinya, kita lebih banyak beli daripada jual. Jumlah motor dan mobil bertambah jutaan unit tiap tahun. Sementara sumur minyak kita makin tua dan kering. Setiap hari, Pertamina harus impor ratusan ribu barel minyak mentah dan BBM, jadi dari pasar global, belinya pakai apa? Pakai dolar Amerika. Jadi, kalau harga minyak dunia naik, dan dolar ikutan naik karena perang, Indonesia kena pukul 2 kali lipat. Sekarang kita bicara uang negara. Pemerintah menganggarkan subsidi energi ratusan triliun rupiah, supaya harga Pertalite tetap isi 5.000. Tapi, anggaran itu dihitung dengan asumsi harga minyak normal. Kalau perang pecah, anggaran subsidi itu akan hancur dalam hitungan bulan. Uang sekolah, kesehatan, pembangunan, habis cuma buat bakar bensin. Saat itu terjadi, pemerintah dihadapkan pada buah simulakama. Pilihan A, pertahankan harga Pertalite. Konsekuensinya, negara bangkrut. Rupiah akan makin hancur karena investor kabur melihat utang kita menumpuk. Kita bisa berakhir krisis seperti Sri Lanka. Maka, hampir pasti pemerintah terpaksa ambil pilihan B, cabut subsidi. Mari kita hitung. Minyak $150, barel tambah kurs 17.000, tambah biaya distribusi tambah pajak, harga keekonomian BBM RON 90 bisa menyentuh Rp22.000 sampai Rp25.000 per liter. Solar bisa Rp20.000 lebih. Coba jeda sebentar. Kalau bensin motor kamu jadi Rp25.000 besok, pengeluaran apa yang pertama kali bakal kamu coret? Netflix, kopi kekinian, atau tabungan nikah? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu seberapa fatal efeknya buat kalian. Mari kita simulasikan kejadiannya. Hari ke-1, berita perang meledak. Masyarakat panik. Terjadi panik buying. Stok di SPBU ludes dalam hitungan jam. Orang berebut isi bensin botolan, logistik mesin. Sopir truk menolak jalan karena uang jalan tidak cukup beli solar. Cabai, bawang, telur di pasar mulai langka dan mahal. Inflasi mulai merangkak naik. Stagflasi, harga barang naik tinggi, tapi ekonomi macet. Pabrik-pabrik yang biaya energinya bengkak akan mem-PHK karyawan. Pengangguran bertambah saat harga beras makin mahal.
tingkat kriminalitas meningkat. Ini adalah fase tergelap bagi ekonomi rakyat. Ironisnya, ada pihak yang tertawa lebar. Negara eksportir minyak seperti Rusia untung besar. Amerika Serikat juga relatif aman karena mereka produsen minyak raksasa. Yang hancur lebur adalah negara berkembang net importer seperti kita. Kita adalah pelanduk yang mati di tengah gajah yang bertarung. Lalu, apakah kita diam saja? Tidak. Secara negara, kita harus ngebut program bioenergi B35B40 sampai B100 dari sawit kita sendiri. Ini satu-satunya cara agar kita tidak didikte oleh harga minyak Arab dan dolar Amerika. Kemandirian energi adalah harga mati. Menurutmu, seberapa siap Indonesia menghadapi skenario ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Boleh tahu, like jika video ini bermanfaat, dan subscribe untuk update geopolitik lainnya. Sampai jumpa!